kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kembali lagi dengan saya, Bray. Kali ini saya akan menceritakan lanjutan film kemarin. Yang belum nonton sequel sebelumnya, linknya sudah saya simpan di deskripsi atau di pojok kanan atas. Di film ini, keluarga para mafia yang kemarin berhasil dibantai oleh Brian akan kembali menuntut balas atas kematian kelompoknya itu. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan sekumpulan keluarga yang sedang mengubur jasad orang-orang yang kemarin dibantai oleh Brian. Seorang abah yang bernama Murad sekaligus pemimpin mafia di Albania meminta semua anak buahnya untuk membalaskan kematian keluarga mereka. Ini dia Brian yang sedang mengunjungi rumah mantan istrinya untuk bertemu anaknya. Karena pada saat itu mereka sudah janjian untuk belajar mengemudikan mobil. Namun saat di sana, Brian hanya bertemu dengan Lenore, mantan istrinya. Lenore mengatakan kalau anaknya yaitu Kim sedang pergi ke rumah pacarnya. Lenore yang paham tentang mantan suaminya itu, ia meminta Brian untuk tidak melacak dan memata-matai mereka. Karena semenjak kejadian penculikan di Paris, Brian semakin tambah overprotective. Kim yang saat itu sedang bersama pacarnya yang bernama Jimmy, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang ternyata tamu itu adalah Brian. Brian meminta Jimmy untuk menyerahkan anaknya karena Brian akan mengajari Kim menyetir. Thank you. Saat di jalan, Kim sedikit kesal karena ayahnya selalu saja overprotective kepadanya. GPS. Setelah Kim pulang, Brian meminta temannya yaitu Sam untuk mencari tahu latar belakang Jimmy pacar anaknya. Sam sendiri bekerja di lembaga keamanan yang memiliki akses untuk masuk ke dalam data kepolisian. Adegan beralih ke Paris dan memperlihatkan anak buah Murad yang sedang menyiksa polisi Jen. Mereka bertanya siapa orang yang telah membantai keluarganya. Mereka mengancam akan membunuh anak buah Jen jika Jen tidak mau memberitahu siapa orang yang saat ini sedang diincarnya. I don't know. Esok harinya terlihat Brian kembali ke rumah Lenore untuk menemui Kim. Di sana Brian melihat Lenore sedang bete dan manyun karena ia baru saja bertengkar dengan suami barunya. Lenore curhat kepada Brian kalau suami barunya kini telah berubah dan sering berperilaku kasar kepadanya. Brian yang kasihan mengajak Lenore dan Kim untuk ikut pergi ke Istanbul. Yang kebetulan Brian juga mempunyai pekerjaan di sana sebagai pengawal khusus para pejabat untuk beberapa hari. Lenore yang tidak mau mengganggu Brian bekerja, ia pun menolaknya. I can't think right now. I understand. I'm sorry. This is really... Di sisi lain, para mafia Murad berhasil mendapat kabar kalau Brian akan berada di Istanbul untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Brian sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawal dan ia mendapatkan uang yang cukup lumayan. Namun saat itu juga Lenore dan Kim ternyata menyusul ke sana untuk berlibur di Turki. Brian tentu sangat senang dengan kedatangan mereka. Di sisi lain, Murad dan anak buahnya mulai masuk ke perbatasan Turki untuk mencari Brian. Sementara Brian dan keluarganya pergi jalan-jalan ke diskotik, UHEH, dan jalan-jalan menaiki kapal di sebuah pantai. Namun esok harinya, anak buah Murad sudah berada di hotel tempat keluarga Brian menginap. Brian yang selalu waspada sempat mencurigai salah satu orang yang ada di lobi hotel. Namun ia mengabaikannya dan lebih fokus kepada keluarganya. Kim yang saat itu merasa lelah, ia memilih untuk berenang di kolam hotel, sementara Brian dan Lenore dibiarkan jalan-jalan berdua. Hal tersebut Kim lakukan agar ayah dan ibunya kembali memupuk hubungan mereka yang telah kandas. Saat dalam perjalanan, Brian menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh sekelompok orang. Brian menyuruh Lenore turun di jalan lalu kembali ke hotel untuk menjemput Kim dan membawanya ke kedutaan Amerika agar mereka aman. Okay, go. He knows. Brian sendiri berusaha memancing mereka agar tidak membahayakan keluarganya. Sayangnya saat itu mobil Brian berhasil terpojok oleh mereka. Saat para mafia itu membuka pintu mobil Brian, ternyata Brian sudah berhasil melarikan diri. Namun pada akhirnya Brian tetap harus baku hantam dengan mereka.
Beberapa anak buah Murad berhasil dilumpuhkan oleh Brian. Brian sebenarnya bisa menghabisi mereka semua, namun sayangnya Lenore saat itu sudah tertangkap. Brian yang menyadari mereka berdua akan diculik, ia langsung menghubungi Kim dan memintanya untuk bersembunyi di lemari kamar Brian. Karena Kim juga pasti akan menjadi incaran mereka. Now. Setelah Brian menyerah, mereka langsung menghajar Brian lalu akan membawa Brian dan Lenore untuk bertemu dengan pemimpin mereka yaitu Murad. Brian dengan keadaan kepala tertutup kain, ia tetap fokus dengan menghitung jarak tempuh dan berusaha menganalisa sekitar dengan pendengarannya. Sementara Kim yang menyadari kalau ia akan diculik, ia berusaha masuk ke dalam kamar ayahnya untuk bersembunyi di sebuah lemari. Di sisi lain, Brian disekap di sebuah gudang kosong dengan satu penjaga yang menunggu di luar. Brian langsung mengeluarkan alat komunikasi khusus di kaos kakinya, di mana hal tersebut merupakan hal biasa untuk seorang agen khusus. Brian menghubungi Kim dan menyuruhnya untuk segera pergi ke kedutaan Amerika agar dirinya lebih aman. Namun Kim menolak dan meminta Brian untuk memberikan kesempatan untuknya agar bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Akhirnya Brian menyuruh Kim untuk mengeluarkan sebuah peta yang berada di koper miliknya. Brian menyuruh Kim untuk membuat sebuah lingkaran agar mengetahui di mana Brian disekap. Kemudian Brian menyuruh Kim melemparkan granat yang ada di kopernya untuk membuat sebuah tanda. I want you to pull the pin out of the grenade. Is there a safe place you can... Setelah berhasil menganalisa, Brian kembali menyuruh Kim untuk segera pergi dari sana dan mendekat ke tempat Brian disandra. But the circles intersect at the east. Be casual, Kim. Okay. Saat itu juga tiba-tiba masuk sang ketua mafia yaitu Murad. Murad mencoba bertanya tentang orang-orang yang dulu dibantai oleh Brian. Namun Brian tak satu pun mengingat mereka. Murad mengatakan Brian pasti mengingat orang yang dulu Brian sandra lalu dihabisi dengan cara disetrum. Ia adalah anak kandung dari Murad itu sendiri. Dan sekarang Brian akan merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Lenore disayat kecil di lehernya lalu dibiarkan menggelantung agar kehabisan darah dalam waktu 30 menit. Mereka sengaja melakukan itu agar Brian tersiksa sebelum Brian benar-benar dihabisi. Setelah mereka pergi, Brian mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Beruntung ikatannya itu bukan terbuat dari besi, melainkan hanya terbuat dari nilon, sehingga Brian dapat dengan mudah melepaskan ikatan tersebut. Brian kemudian melepaskan Lenore dari gantungannya, sementara Kim sudah berada di dekat lokasi tempat ayahnya disekap. Kim akhirnya kembali dihubungi oleh Brian. Brian menyuruh Kim untuk membuat tanda lagi dengan meledakkan granat. Merasa Kim sudah dekat di tempatnya disekap, Brian lalu membuat asap agar Kim mengetahui di ruangan mana orang tuanya saat ini. Where are you? I see it. Drop the gun, Kim. Drop the gun down there. Kim kemudian melemparkan pistol ke dalam sana. Kemudian Kim berusaha melarikan diri karena anak buah Murad sudah memergokinya. Sementara Brian menyuruh Lenore bertahan dan ia akan kembali setelah membantai anak buah Murad yang ada di sana. Dengan teknikal ala pasukan khusus, Brian berhasil membantai mereka satu persatu. Di sisi lain, Kim masih terus dikejar oleh komplotan Murad. Hingga pada akhirnya Kim berhasil terpojok. Saat Kim akan dihabisi, tiba-tiba Brian menyelamatkannya. Setelah itu mereka akan mencoba menyelamatkan Lenore. Namun sayangnya Lenore sudah dibawa oleh komplotan Murad. Kemudian terjadi kejar-kejaran yang sangat sengit. Move, go, go! Kim yang masih belajar menyetir berhasil menjatuhkan mobil penjahat yang tengah mengejarnya. Tak sampai di situ, Kim juga berhasil mengelabui mobil lain yang masih mengejarnya. Keep going, stay low! Faster, Kim! Setelah itu mereka menerobos kedutaan Amerika. Brian mencoba menghubungi Sam temannya untuk segera menelepon kenalannya yang bertugas di kedutaan. Merasa Kim kini sudah aman berada di sana, Brian mengatakan kalau ia akan kembali untuk menyelamatkan Lenore ibunya.
Terlihat Brian mencoba kembali menganalisa dengan mengingat saat pertama kali ia diculik. Sementara Lenore sendiri sedang diintimidasi oleh Murad. Murad mengatakan kalau ia akan mengirim Lenore kembali ke Amerika namun dengan keadaan badan yang sudah terpisah. Terlihat anak buahnya sudah menyiapkan penyiksaan untuk Lenore. Di waktu yang sama, Brian terus berusaha mencari Lenore dengan mengingat semua yang sebelumnya ia dengar di dalam mobil saat diculik. Hingga pada akhirnya Brian berhasil menemukan lokasi tersebut. Setelah menghabisi penjaga di luar, Brian masuk dan melumpuhkan orang-orang yang ada di sana. Murad yang menyadari Brian datang, ia berencana akan memindahkan Lenore ke tempat lain. Namun Brian tetap berusaha untuk menyelamatkan Lenore dengan menghabisi semua anak buah Murad. Brian juga harus berhadapan dengan tangan kanan Murad yang cukup tangguh. Hingga Brian berhasil terpojok oleh orang tersebut. Namun karena Brian adalah tokoh utama, ia berhasil menghabisi orang tersebut. Setelah itu Brian mencari si biang kerok Murad. Dan saat bertemu, sebenarnya Brian mau memaafkannya karena jika ia menghabisinya, maka orang-orangnya akan dendam dan kembali mengincar Brian. Brian memberi kesempatan kepada Murad untuk hidup dengan menaruh pistol Brian di bawah sebagai tanda berdamai. Pada saat itu Murad menyepakati perdamaian tersebut. Namun saat Brian berbalik, Murad malah mengambil pistol tersebut untuk menghabisi Brian. Yang ternyata sebelumnya Brian sudah melucuti peluru pistol tersebut. Menganggap Murad tidak tahu diri, akhirnya Brian menghabisi Murad. Lenny. 3 minggu setelah kejadian itu, terlihat Brian sedang menunggu Kim yang saat itu melakukan tes mengemudi. Akhirnya Kim berhasil melakukan tes tersebut dengan sempurna dan mendapatkan SIM. Brian memberikan satu permintaan apa saja kepada Kim sebagai bentuk hadiah karena telah berhasil mendapatkan SIM. Esok harinya mereka bertiga kembali berkumpul di sebuah kafe. Lalu pelayan memberikan minuman 4 gelas. Brian heran karena ia hanya memesan untuk 3 minuman saja. Yang ternyata satu permintaan yang Brian berikan kepada Kim pakai untuk membawa pacarnya Jimmy menikmati satu minuman bersama mereka. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan filmnya? Apa udah? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini, janganlah kalian menyimpan dendam karena sesungguhnya dendam itu ribet. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.